ya, aku kayak udah kece belum? Kayak udah. Kayak Apa sih lagi? udah anak jaksel belum? Emang gitu? Iyalah Oh, kayak. pamer atas bawah, pamer atas bawah. Enggak nih jujur ya, sebenarnya tuh kamu cantik loh kalau perempuan. Bener. Belain. Enggak, kalau gue belain dia bener. Tuh. Bener. Mas aku perempuan mau ada buktinya? Loh iya kan, cantik kalau perempuan, kalau cowok ganteng. Gini, Besti tuh kayaknya nggak terlalu kenal aku deh. Aku nih nyuci baju aja pakai deterjen kan? Iya. Aku pakai omongan netizen, sorry. Pada pembusa ya, pada pembusa. Masa kalau misalnya orang habis ngelondri baju dikasih pewangi, sorry aku dikasih permata. Gua tahu lu bohong. Gua tahu ini dia nih setiap mau tidur nih malam-malam. Iya. Dengerin suara toke dihitung kaya miskin kaya miskin. Oke dulu waktu gue di Besti rumah. lah. Iya Besti aku tuh kayak mau datang gini ya. Nanti teman aku tuh mau datang Besti aku ini tuh dia crazy rich ya kan. Please jangan kaget ya, jangan norak. Gimana ya? Coba panggil. Yang ada di hatiku sesuatu, yang ada di hatiku sesuatu, yang ada di benakku sesuatu juga ada dalam benakku. Besti ini Besti aku. Emang ini siapa tadi dibilang? Ini Besti aku yang semuanya tuh branded deh. Ini siapa namanya? Besti kasih tau nama kamu siapa? Nama aku, semua orang seantero Jakarta sudah kenal siapa Inces. Oh Syahrini. Bukan Syahrini. Tapi Syahrir. Kenapa ke situ? Maksudnya Besti aku Syaripati. Iya. Besti oh my god ini expensive banget semuanya. Iya, lihat dong. Ini tuh Inces baru beli ya. Ya, mereknya apa sih? Cendil. Dalamnya ada gudeg tuh kayaknya. Iya kan? Kenapa sih? Jadi kayak memang kita tuh ya gaulnya kan sama crazy rich. Iya. Ya kan? Dan Inces punya satu teman ya. Orang kaya. Mau kenalin. Jumawa. Mau. Kalau yang ini benar-benar crazy rich. Mau dong. Dari Medan. Please. Ah! Bika Ambon. beda. Beda. Ini orang. Ambon. Dari Medan, Bika Ambon kan? Jadi ini oleh. teman Inces ini saja, Inces undang biar dia bisa curhat di sini bersama dengan Dewan Curhat yang luar biasa sudah melanglang buana di seluruh Mana temennya? Ya Inces manggil dong kita semua pengen kan kenal sama Crazy ya. Pengen. Aku panggil dulu ya. Iya. Tunggu sebentar ya. Jalannya kayak jelangkung. Agak sayang jalan. Iya. Inilah. Biar Inces perkenalkan dulu ya. Iya. Namanya Indra Herlambang. Beda dong. Salah server. Indra Kens. Indra Ken. Ih, Kens itu singkatan dari apa? Ada dong singkatannya. Apa dong? Bikin mikir ya. Saya pikir Kens itu singkatan atau... Ada singkatannya K. Kah? Kenalkan, ini teman saya. Ini teman saya tahu. N. Nah kan, sudah kubilang ini temanku. Z. Zaza. Balik. Iya, ini teman aku dari Medan. Oh. Dari Medan, betul. Dia ini crazy rich banget ya. Dan kemarin baru ngeluarin buku terbarunya yang berjudul Terlahir Miskin Itu Privilege. Benar. Oh ini mah kenal juga nih. Kan saya kemarin Siap. Kok So tau. handphone yang nggak pakai giga berapa kok sekarang? Kan? Beda ya? Utang lu belum bayar ya? Oh iya beda. Utangnya belum bayar. Bayar. Kamu kan punya utang banyak ya. Kalau aku hutangnya sama dia hutang budi.
Balai dulu dong. Mbak, siapa? Ini bukan balai Syahrini. Bukan. Ini itu. Sarbini. Boleh Sarbini. Bale. Balai. Jangan bikin kalau gue kesel keluar karakter nih. Sabar, Inces. Oke, nggak masalah. Duduk Ini. dulu ya. Oke. Tasnya aku pegangin dulu. Terima kasih. Soimah. Oh, Soimah. Beda. Oh, tapi Soimah kan juga rich juga. Oh, iya. Soimah rich juga. Crazy Rich Java dia. Indah, apa kabar sih? Luar biasa loh. How are you, bestie? Ya kan, ini kan kayak literally bestie aku gitu. Ya Alright. kan? Selain Crazy Rich juga Crazy Crypto ya kan. Tahu banget nih. Iya ngerti banget seumuran. Ngerti ya? Ngerti loh. Oh. Kalau Indra kan kemarin habis ngeluarin buku. Yes. Dia juga habis ngeluarin buku nikah ya. Sama, buku nikah tapi yang dikeluarin dari kelacinya kan udah selesai. Enggak, tapi kan dia udah crazy rich, ya kan udah Ya, berprestasi di usia muda. Terus datang ke sini apa sih emang yang mau dicurhat? Apaan sih yang mau dicurhatin? Emangnya ada masalah? Iya. Jadi gue pengen curhat nih. Kenapa ya orang-orang tuh marah sama gue? Mereka tuh nggak percaya kalau dulu tuh gue pernah susah. Waktu gue ngeluarin buku itu, terlahir miskin privilege, mereka marah. Marahnya itu Gak karena percaya, lu Gak percaya, mereka menganggap gue lahir udah kaya. Lu nggak berhak ngomong itu. Tapi bener nggak dulu lahir emang dalam keadaan yang susah gitu? Enggak, emang susah. Lahirnya dari kota kecil, namanya Rantau Prapat. Ya itu kecil banget gitu, cuma 8 jam dari Medan ya. Dan itu kota yang orang banyak nggak tahu. Masa sih, Bro? Bener. Serius lu lahir nih, kalau emang lu pernah miskin, lu lahir hari-hari lu tolong kendi nggak? Ya enggak, gue tanya kalau emang dia lahir miskin nih, hari-hari taruh kendi nggak? Terus Dikubur. dipakein payung, dikasih lampu. Kasih lampu. Iya kan? Tanam depan rumah. Nah itu. Iya nggak? Wajah itu. Oh, Sampai 40 hari itu lampunya. Hari-hari gue ditanam di tanah, ditanam di mana? Aku disang-sangin di pohon. Angkut dong dimakan burung. Dari keluarga papa mama kerjanya apa? Papa cuman kerja di toko, yang kerjanya tuh kerja kasar. Ngangkat paku, sampai kadang-kadang tangannya berdarah. Mama nggak Material. kerja. Apa? Kayak material. Mama kayak nggak gitu. kerja. Material. Di toko material, benar. Toko besi. Ada kayak Enggak, dia ngomongnya pelan. Bapak itu kerjanya itu pelayan itu lah kerja kasar, angkat-angkat paku sampai ibu yang punya toko. Benar. Bukan, Enggak. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Oh jadi emang bener-bener Indra itu nulis buku karena bener-bener ngalamin itu. Yes. Titik tersulit Indra Kents apa? Masih inget nggak? Wah. Inget. Saya tuh pernah di titik di mana saya udah nggak pengen hidup lagi. Oh, kenapa? You Karena wanna saya kill yourself? What's his problem? it's because loh, kok jadi ikutan ya? Jangan ntar percuma dia juga nggak bisa nyambung. Enggak, karena apa sampai? Ya karena saya kerja serabutan nih. Jadi saya merantau dari Rantau Prapat ke kota Medan, kerja apapun saya kerjain dari ngamen. Saya pernah ngamen di warung-warung nih. Karena saya nggak punya kenalan di kota Medan. Kamu sampai ngamen ke warung-warung. Karena nggak punya kenalan. Untungnya ada pemilik kafe. Akhirnya naik level ngamen di kafe. Jadi penyanyi wedding. Karena dia suaranya enak. Lumayan. Bisa nyanyi. Bisa Inces. Mau duet. Misalnya. Inces, duet lagunya Bruno Mars yang Mabok Janda dong. Mas, enggak, dia pernah ngamen. Iya. Berarti punya duit buat beli gitar, nggak miskin. Ngamennya pakai apa dulu? kan bisa nyimpan ngamen. Ngamennya Ini memang dia pakai nggak pakai gitar, pakai tepuk tangan. Oh ngamen di kafe. Oh ngamennya di kafe lagi. Ya kan gitarnya juga lengkap kuncinya. Lu pernah nggak ngamen kuncinya cuman C? Nadanya kan ditulis terus, nadanya beda. Enggak, kuncinya cuman C bukan berarti C minor apa. C itu artinya cukup. Gak pernah kan? Bedain miskin sama nggak punya skill, beda. Itu cuma aja nggak punya skill. Iya, Nggak, kalau coba dia ini ngamen kamu punya ingat waktu skill itu. berarti. Pernah lagu apa kamu bawain dan bagaimana cara kamu? Banyak lah lagu apa aja. Kadang-kadang saya nyanyi, mau request apa saya bawain juga.
Di kafe. Coba praktekin. Salah satunya. Yang waktu zaman susah apa di kafe? Yang waktu di mana? Yang di kafe lah. Ya, jadi ini Ngamen. spesial karena ada pasangan saya calon istri yang nemenin. Iya. Oh. Spesial ya, spesial. Apa? ya. Ada calon istrinya? Oh bete. Aku kecewa. Bete. Pembukaannya bagaimana? Kayak selamat malam semuanya. Oke, malam-malam semuanya. Kali ini Indra Kesuma mau ngamen, mau menghibur kalian semua. Kita nyanyi hari ini ya. Iya. Sampai habis nyawaku, sampai habis usia. Maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu Saudara-saudara. Gak ada gendangnya. Bukan dangdut, bukan dangdut. Bukan dangdut. Kan bukan koplo, ngapain? Aku tahu musik apapun bisa menikmati. Ya tapi nggak gitu. Oke. Tapi mohon maaf nih Bu Ayu, saya sih masih nggak bisa terima nih. Iya. Kalau dia ngamen, oke lah ngamen. Menurut gue ngamen lagunya masih orang kaya. Itu lagu orang kaya. Emang ada lagu orang miskin? Ya elah ada, pagi makan, sore tiarap. Tuh. Saking miskinnya Bu. Tinggalnya bisa nih. Kalau ini paham, kalau yang ngamen coba kamu ngamen. Ayo, udah yuk. Kenapa? Ada polisi. Takut sama polisi. Bentar. Hei, kau sini. Pak, mau lapor Pak. Tarik nih. Tarik. Nyanyiin lagu Bulan. Bulan begitu indah menemani, ini barter promo ya. Iya. Menemani malam-malam sepiku. Jangan pernah kau Jadi bikin rusak lagu saya ini begini. Pak, mau lapor. Acara apa ini? Ini acara yang belum ada izinnya. Hah? Pak, saya mau lapor. Ada 2 duda rental. Yang ini nggak laku-laku, bisa direntalin nggak? Pak, maaf Pak. Ini kan lagi coba ngamen aja Pak. Cari nafkah yang ini. Bisa nggak Pak ajarin ngamen dengan lagu Stinky Pak? Biar kita bisa tahu Pak. Wah, mohon maaf nih, saya lagi tugas. Anda tahu siapa saya? Siapa kamu? Ya ampun, Cakwe. Andre, aku adalah atasan kamu yang menyamar. Menyamar jadi bawahan kamu. Pak, satu dong Pak. Sebelum Bapak bertugas kembali, nyanyiin lagu Bulan Pak. Bulan begitu indah menemani, ini barter promo ya. Iya. Menemani malam-malam sepiku. Jangan pernah kau Jadi bikin rusak lagu saya ini begini. Lagunya langsung gak laku. Wah, ini kalau gini caranya ayo ke ruang interogasi. Asik! Barter. Pak Haji, Beda studio. Pak Haji. Sehari bisa double. Pak Haji lihat situ Pak Haji. Siapa kita? Prediksi. Kita siapa? Prediksi dong. Lu kaget itu doang. Apa syuting ya? Luar biasa. Sukses lapor Pak. Mau tinju. Lagunya enak-enak banget ya. Ya, cuman satu Lagu lagunya apa, yang Pak. mana? Bapak rusak lagi tadi. Nah ini coba kalau kamu yang ngamen. Kamu jadi Aku ngamen. Heeh. Di jalan di perempatan, di Ngapain perempatan. buka baju? Di mobil aja lah. Di perempatan sawah. Oke. Oh iya, ceritanya Vicky jadi Indra Kents zaman dulu. Oke. Ini penumpang nih ya. Ini di base apa di mana? Bis boleh, bis. Base, mohon maaf.
Ini biasanya jalan kemana penumpangnya pada madep sono. Enggak kan ceritanya di situ aja. Biasanya bentuknya Enggak. bunder apa? Oh iya, bisnya lagi di bis. Biasanya pura Lagi di bis. duduknya. Nah. Oh, Buat penumpang, Kasihan. saya baru keluar dari tahanan. Maksud hati, pengen dapet aja berapapun nggak maksa. Daripada saya ngerampok, daripada saya maling. maksud lo semua pengamen kayak gini? Bukan, kan lagi main. Wah. Banyak, lu nggak puas ya orang masalah hukum lu ya? Ada yang begitu. Ada yang gitu. Lah, semiskin-miskinnya maaf atau susahnya pengamen yang tidak membawa alat musik. Dia bawa tepuk tangan, tapi ini anugerah dari Tuhan hingga dia harus bertahan hidup. Ya, seikhlasnya buat kasih. Gak bawa nih. Seikhlasnya aja Senyuman dan buat terima kasih. buat makan, Pak. Kek, makan kek. Kakek lihat dulu dong. Makan kek. Mohon maaf. Saya tadi juga ngamen belum dikasih, saya nungguin. Ngamen semua. Kamu mau dikasih kan? Iya. Teman-teman, kasih dia pelajaran. Taruh enggak? Gua udah ngomong lagi rekan-rekan. Dikit-dikit pemukulan, Lo pada nggak baik lo. Nih kalau orang baik tuh gini. Oh, Coba gading kita lihat baik, lagi. gading baik. Nyanyi. Enggak bang, buat makan bang, seadanya. Barangnya bagus, beli di mana? Tangkap kamu, saya tangkap. Ampun. Pak, Keluar dari penjara bukan ditobat. oh Bapak, saya sebagai sopir bis, Ya, oh, ini supirnya. kita udah sampai. Oh, udah? Kantor BNN. Gak ada yang benar. Oke, kembali ke bestie Iya. aku. Dulu honor kamu inget nggak waktu lagi ngamen tuh berapa? Paling rendah gitu. Bisa 100.000 lah per hari. Karena Per hari. nyanyinya niat. Kayak tadi tuh niat nyanyinya. Jadi dikasih duit. Dikasih satu harian 100.000. 5-6 lagu, gak berhenti, orang request, saya nyanyiin, jadi dikasih banyak. Oke, 100.000. Pernah nggak ada orang yang loyal tiba-tiba ngasih langsung besar? Ada. Terus ikut ke apartemen aku ya gitu misalnya. Oh enggak. Itu malu. Mohon maaf. Paling sepi tadi berapa? Paling sepi ya, pernah cuman 50.000 sehari. Sehari 50.000. Ya. Wah, beda sama saya dulu ya. Oh, berapa? Aku dulu kan door to door tapi di kampung-kampung. Kalau rame ya bisa 200.000 sehari. Kalau sepi 2 juta, 3 juta. Kalau rame, dia keluar, rame. Rame aku dapat 200 sampai 300.000. Nah kalau sepi justru kenapa 2 juta? Kok bisa dapat 2 juta? Karena kalau sepi kan ada sepeda motor, ada Oh, maling. Maling. Tapi dia nih, ya menurut gua lebay juga sih. Kalau 100.000 mah masih gede itu ngamen. Sehari Kasih tahu ya. coba ke situ. Kenapa lu kasih tahu? Tapi kan dia nyanyinya 5-6 jam lama. Ya tetep aja 100.000 untuk sehari dapat makan banyak. Emang Oh, kalau iya. Emang standarnya berapa harusnya? Ya harusnya kan paling enggak 20.000. Lu pernah nggak ngerasain lu sama teman-teman lu sehari makan 2 hari bengong? Hari makan 2 hari bengong. Sebenarnya 100.000 sama 20.000 bukan ukuran nilai, tapi letak bagaimana dia bersyukur atas karunia Tuhan. Gitu loh. David, kayaknya lu bikin buku deh, laku dah. Apa judulnya? Dari miskin banget jadi kaya banget sekarang. Nah, Terus dari miskin banget jadi lucu. Enggak, ini yang jadi pertanyaan bukan masalah itunya. Tadi gimana? Sehari makan? 2 hari bengong. Yang jadi pertanyaan, lu makan apa kemarin? Kok bisa sampai habis makan 2 hari bengong? 2 harinya bengong. Berarti makan apa itu? Maksudnya nggak bisa makan lagi hari selanjutnya. Iya kan? Iya. Tapi enggak, orang-orang itu bisa membedakan itu miskin itu kan bisa macam-macam ya. Benar. Bisa jadi miskin buat mereka, belum tentu miskin buat kita. Relatif lah, artinya relatif. Relatif. Kalau Indra dulu pernah nggak punya gayung yang bolong, gayung lope yang bolong? Gitu? Ada. Ada. Sampo, saset dilipet-lipet-lipet, Ditaruh air ya kan. taruh biar air, nggak habis. kocok. Iya, pernah. Beneran bunyinya gitu loh. Iya. Oh iya emang Plat, gitu plat. ya sih. Iya, benar, emang bunyinya gitu. Iya. Pakai sabun batangan. Sabun batangan. Sampai habis Sampai kecil. habis. Ditempel ke yang baru kalau ada kan? Iya, betul. Tapi kalau misalnya Papa Gading mau tanya. Ya, itu kan tanya. itu perjalanannya Indra ya masa Ya. lalunya. Nah sekarang sekaya apa sampai dijulukin Crazy Rich gitu? Karena ya ada orang kaya
kita tahu. Nah, Crazy Rich tuh kenapa lo sampai dijulukin gitu? Jadi tuh mungkin julukan dari media ya. Mungkin karena saya pernah gabut gak bisa tidur terus belanja mobil. Mungkin karena itu kali. Belanja mobil jam 3 pagi online ya kan? Itu ada ini ya. Ah ini Ya, nih, bener. dari Lagi nggak gabut bisa banget, tidur, nggak bisa tidur. jam 3 pagi Indra Ken iseng beli Tesla di marketplace online. Iseng loh. Mobil listrik beli jam 3 pagi gara-gara nggak bisa tidur. Itu tahun lalu tuh, awal tahun. Bosen. 2021 berarti. Iya. Nah, biasanya kan kalau orang beli mobil kan datang. Ya. Masalah pembayarannya gimana? Berarti lo dengan harga miliaran itu bisa online langsung? Langsung spam adminnya. Aku mau belanja mobil nggak bisa tidur. Langsung di DP, besok datang mobil. Sebenarnya Indra itu punya kesamaan sama Gading. Apa tuh? Sama-sama juga sulit tidur. Ya. Sama-sama jam 3 pagi begadang. Ya. Nah, Indra Beli mobil. belinya mobil. Ya. Gading juga beli boneka jalan. Gimana? Tahu? Datenglah. Bentar lah. Besti, ini yang namanya FD. Apa itu? Frekuensi duda. Tapi Indra, kalau masalah nggak bisa tidur jam 3, terus lu tiba-tiba beli mobil, gue juga nggak perlu kaya gue. Jam 3 gue nggak bisa tidur, gue keliling nyari motor. Buat dibeli. Gue cari mana yang kagak dikunci stang. Buat seluruh penduduk Indonesia, dimanapun kalian berada, kalau merasa kalian kehilangan motor atau apa, Ada. kan tadi lu tadi Gua kagak di malam. Lu tadi Kamu begitu. jam 3 nggak bisa tidur? keliling nyari motor. Pantesan aku jam 5 keliling udah nggak ada motor. Kamu duluan beneran. Kesiangan lo. Kesiangan. Kamera. Buat seluruh Indonesia, Ya. kalau jam 3 pagi kehilangan istri, tahu nyarinya di mana. Nah tapi itulah. Pemirsa. Buat yang jam 3 belum bisa tidur, telepon saya. Pemirsa, Ngapain? buat Anda yang jam 3 pagi belum bisa tidur, tunggulah jam 4. Sabar doang gitu mah. Nunggu sejam doang, sabar. Oke, itu beli mobil ya. Itu tahun lalu. Tahun lalu. Itu beneran, gue mau penasaran. Tahun lalu, bener. DP-nya tuh berapa sih? Lu bisa transfer gitu? Langsung transfer 200 juta. Berarti Besok limitnya tuh berarti kan gede tuh ya limitnya dibayar kan. sisanya. Langsung 200.000 DP, 200 besok juta, bayar. betul. Besok datang mobil langsung cash. lunasin. Gak pakai kredit kendaraan bermotor. Gak pakai dong. Pakai kredit. Gesek langsung gesek. Langsung gesek. Ih ngeri banget. Gak perlu kredit. Ini prinsipnya sama ya, prinsipnya sama. Oh sama? Sama siapa? Nah, sama orang yang prinsipnya gitu. Mau mikir sama lu. Kirain sama dia. Tapi gak cuma itu Inces, dia Apalagi beli sih? kaos. Oh my god, jadi dia waktu itu kayak kedinginan ya apa gimana sih? Sejadi kedinginan. Kedinginan tiba-tiba beli kaos harganya 300 juta. Ini ada artikelnya. Ada artikelnya, coba dilihat Nih, ya. biar pada Besti kaosnya. percaya. Bacain deh Inces. Gak kaleng-kaleng. Sultan Medan Indra Kents beli kaos seharga rumah mewah. Kayak apa kaos 300 juta ya? Belum Jadi apa. kaosnya itu harganya 300 juta. Kalau dibongkar, isinya kembalian. Dia harga berapa dong? Kalau saya di dedel ya. Enggak, tapi menurut saya ya, walaupun itu juga nggak mungkin saya bisa mengikuti, tapi 300 juta buat beli kaos, itu masih oke lah bagi orang yang punya duit daripada 300 juta untuk membiayai bikin chaos. Nah itu yang enggak. Ya enggak? Iya benar. Oh enggak bener. Maksudnya bikin chaos kerusuhan gitu, Cak? Iya dong. Ya. Tapi kaosnya apa sih itu? Oh, Kaos kayak gimana model sih? apa maksudnya? Dia sebenarnya bukan kaos, tapi outfit total. Oh, Outfit total. lengkap gitu. Betul, Mulai apa lengkap. aja tuh? Baju, Bawah. Dari kaos, baju, celana, celana. sepatu total. itu 300 juta. Lebih sih malah. Lebih? Salah itu. Harusnya berapa tuh? Totalnya berapa? Rumah mewah, bisa beli rumah. Oh berarti 700. Bisa Aku beli penasaran rumah. tuh, harga bajunya berapa? Baju? Bajunya ya 2 jutaan lah. 2 jutaan. Oh yang habis-habis lah. Ya, terus Celana. celananya juga jutaan. Mahal di paling sepatu. Sepatunya kayak gini yang gue pakai sekarang nih bisa beli mobil. Iya. Ya. Kalau sama jam tangan iya. Sama jam tangan ya bisa beli rumah Vicky 3 ya. Nih, saya kasih tahu ya, teman saya nih, jasnya
Ini orang ngeliat mungkin biasa ya. Coba sebelah. Coba. Sini maju. Outfit, Biar lebih jelas, biar lebih kelihatan. Outfit of the day. Outfit Oh, of the day. Tede. Siap. Crazy Rich Medan. Crazy Rich Betawi nih. Namamu siapa? David. Ah, bener. Sebut nama aja nggak percaya. Dia dari nama aja udah gak percaya. Oh, Jadi udah didiskon 70. dapat lagi. Tokonya ngasih duit kamu kayaknya. Yang lain yang Outfit lu yang mahal apa berarti? Sabuk gue. Sabuk paling boleh lihat nggak? Boleh lihat nggak? Kasih lihat dong sabuknya. Sabuk gue. Oh. Sabuk berapa tuh? Berapa tuh? Ini sabuk nih dari kulit manggis. Crazy Rich Medan. Crazy Rich Betawi nih. itu biasa yang suka Ini kalau tadi itu kan suka mahal. ditanya-tanya. Topi Yang ini mahal. ditanya-tanya. Topi udah tahu udah mahal. Kita kita ini ya. Oke, Tapi ini kita juga tanya. mahal nih, Ces sama. Kaosnya juga mahal. Celananya mahal, sepatu mahal, cuma satu yang murah. Apa? Harga diri kamu. Ayo bandingin dah mulai dari Ayo, ujung coba, kepala. coba. Kita tanya Sampai ujung kaki. berapa harga outfit lo? Oke. Hai, nama lu siapa? Indra Kens, Boleh tahu harga topi lu berapa? 5 juta, Kacamata lu? 15 juta. Cincin lu? Bisa beli rumah. Berapa itu bisa lu beli rumah? Ya rumah 1 lah kalau cincin. Satu, oke. Harga baju lu berapa? Ini 2 jutaan, Celana lu? 1 jutaan. Sepatu lu? Beli mobil 2. Oke, orang pajak boleh? Tolong. Kayak nggak jadi dah kalau ke sono. Tenang. Yang mau ciut. Oke. Apa? Tetap kamu. Ah, siapa yang? Namamu siapa? David. Ah, bener. Sebut nama aja nggak percaya. Dia dari nama aja udah gak percaya. Gimana nih gue kayaknya jauh banget perbedaannya. Ya coba yang bener, Namamu Pin. siapa? Nah, kaosmu berapa? Kaos ini gue beli bukan satuan, karungan. Satu karung harganya berapa? Karung. Kalau dia harga kualitas ya, ini Kualitas. kuantitasnya. Kualitasnya, ya. Ini jas harga berapa jas? Jas ini 250. Wow. Juta. Ribu. Tunggu dulu sabar. Oh, sabar. Belum, Masih belum. Celana, Masih hitung terakhir. Celana? Celana 200. 200.000. Sepatu. Belum sampai bawah aja udah mulai kurang-kurang tuh. Ya penting ngomong apa adanya. Sabar. Sepatu berapa sepatu? Sepatu. Sepatu ini gue beli diskon lebaran itu 70 plus 30. Iya. Oh, Jadi udah di diskon 70, dapat lagi Tokonya diskon. ngasih duit kamu kayaknya. Yang lain yang Outfit lu yang mahal apa berarti? Sabuk gue. Sabuk paling boleh lihat nggak? Boleh lihat nggak? Kasih lihat dong sabuknya. Sabuk gue. Oh. Sabuk berapa tuh? Berapa tuh? Ini sabuk nih dari kulit manggis. ekstra kulit manggis. Iya, Betul. kulit manggis ada ekstraknya kan? Ada ekstrak. Ekstraknya yang mahal. Ekstra kulit manggis. Oh berarti ini kabar gembira. Kulit manggis manggis, ada ada ekstraknya. Nggak ada. Kalau tadi Indra Ken endingnya Inces bilang apa? Petugas pajak? Petugas pajak. Ah ini endingnya petugas apa? outfit berapa total berarti? Sekitar 750. Ya dinas sosial. Bansos dong. Dapat bansos gue. Aduh, ya udah berarti nih ya bestie gue Indra Kens ini udah Yoi. melalui banyak proses sampai Betul. akhirnya dia ada di top of the top. Benar. Sekarang udah ngomongin mengenai bahkan uangnya bestie udah nggak berbentuk lembaran bestie. Uang nggak berupa gambar tulisan simbol. Karena dia tuh udah main duit kripto, ngerti nggak sih? Digital ya. Betul. Jadi itu udah beda banget vibes-nya gitu loh bestie. Ya, vibes-nya beda banget. Beda banget. Kok nggak setuju banget mukanya kenapa kayak nggak setuju? Bukan nggak setuju. Tapi bicara kripto tadi sudah bisa dipakai untuk biaya pengobatan loh. Hah, kok bisa? Ya di rumah sakit Kripto Mangunkusumo. Cipto. Kamu nggak setuju? Kenapa kamu kayaknya nggak setuju? Nggak Ya setuju kalau banget? menurut aku sih Ah itu karena ngiri aja lah kamu. Orang belum ngomong.
Nggak, maksudnya nggak setuju itu pasti dasarnya ngiri. Orang sukses kenapa Anda nggak setuju? John Kennedy. Oh, John Kennedy. Bukan, saya calon dong. Ngomong yang lain. kirain Anda. Kenapa John Kennedy kenapa? Pernah berkata kepada adiknya, Siapa adiknya? Siapa adiknya namanya? Adiknya siapa? Bob. Johnny. Siapa Johnny Ah, Iskandar? ada Johnny. Johnny siapa? Gak ada Johnny. Johnny Depp. Dia pernah bilang bahwa Keluarga Kennedy belakangnya pakai Kennedy Iya. juga. Adiknya tahu, pengen tahu Siapa? adiknya John Kennedy. Ribut Kennedy. Robert. Ribut. Ribut. orang itu berhak mencapai mimpinya. Siapa di antara kalian kalau ingin meraih pasti dengan upaya dan perjuangan. Tidak ada segala sesuatu yang kalian dapatkan dengan berdiam. Berupaya, keringatan, perjuangan. Dari mengamen kisahnya dia. Dari perjuangan apapun sampai tidak tahu Tuhan akhirnya mewujudkan sebuah hadiah seperti orang yang hebat seperti sekarang. Itu butuh proses. Musik. Di dalam kita, secara bersama, pasti tertera semuanya dalam dilema. Tak lagi akan terpikirkan dengan canda dan tawa. Ini kisah tentang Dewan Curhat memiliki sejuta makna. Apapun. Kalau musiknya tadi Inces nyanyi, dangdut-dangdutan digituin masih masuk. Ya. Lu pernah ngeliat Eminem musik-musik begini ya? Orang Eminem lagi ngerap, iya. Mohon maaf, bukan saya nggak pernah lihat Eminem. Eminem yang nggak pernah lihat saya. Ya? Iya bener. Eminem yang gak pernah ngelihat Calontong. Intinya pokoknya segala apa yang mau kalian dapatkan pastinya dengan usaha dan perjuangan. Karena tidak segala satunya mimpi diraih dengan berdiam diri. Iya. Tadi punya cerita. Hah? Hah? Kamu boleh duduk dulu, boleh duduk biar. Tadi kan bukunya Kak, miskin menjadi privilege. Kalau gue sebenarnya, gue privilege anaknya Roy Martin gitu. Tapi bukan berarti gue nggak usaha, gue casting ditolakin juga. Diputusin. Iya. Oh nggak ada urusannya sama cewek? Beda. Nggak, kalau menurut gue gini. Gue nggak peduli dengan latar belakang lo dulunya pernah miskin atau pernah kaya. Yang penting adalah, kita kan hidup nggak bisa milih jadi orang miskin atau jadi orang kaya. Yes. Yang penting nanti kita matinya gimana. Ingat orangnya gimana, terus kita punya apa, kita menghasilkan apa buat anak-anak kita gitu loh. Wah. Itu namanya legacy. Oh. Legacy. Jadi kalau misalnya dulu pernah miskin dan sekarang jadi orang kaya, itu hebat banget. Tapi ada orang kaya yang udah lahir kaya terus jadi Miskin. dari kaya terus kaya banget dan dia berbuat sosial ke orang terus menciptakan ini itu Lingkungan. juga keren juga. Jadi Ya, bagus. gua nggak setuju dengan orang mendeskripsikan lu mah lahirnya udah kaya. Ya belum tentu, kita belum lihat perjuangannya dia juga kan. Berarti semua yang orang itu udah lakuin sampai pas nggak ada diinget. Baru. Yang diinget tuh apa? Iya, bener. Apakah baiknya? Bener. Apakah sosialnya? Apakah berapa kali nikah dan... Aku nggak bisa ngomong itu. Nah, dan satu lagi, misalnya gini, banyak orang takutnya, misalnya gini, gua dulunya miskin atau gua dulunya nggak lulus sekolah. Lihat tuh Steve Jobs dikeluarin dari sekolah. Akhirnya jadi nggak sekolah gitu, ngerti nggak? Jadi Ngikutin yang jeleknya gitu. Tapi kalau dia nggak sekolah dan akhirnya dia berusaha dan jadi sukses banget, itu kan luar biasa. Bagus, tapi makanya kita harus lihat dari segala sisi gitu. jangan Tapi- ikutin nggak sekolahnya aja gitu. Iya. Mohon Males-malesan. maaf, Steve Jobs nggak sekolah, enak aja orang dia selalu punya job. Kan itu. Namanya. Kan Steve Jobs Namanya itu. doang. Steve Jobs. Bukan Coba Jobs. kalau David ini aku tahu perjalanan hidup dia seperti apa, aku Udah, tahu. kita Coba, yang dulu coba pernah- jangan kamu ceritakan. Ceritain dong. Kalau Karena aku udah tahu. ya tapi kan yang lain mau tahu. Ceritakan Yang waktu kamu ngilangin Monas, yang waktu kamu ngilangin Monas. David Copperfield itu. Kan kamu. Katanya gue bersekutu sama jin apa ya? Itu di depan. Sini. Nah, kalau gua sih setuju. Nih, dia cerita miskin ya kan. Betul. Jual kemiskinan dulu gua pernah miskin ya kan. Ya. Gua pernah apa tuh tadi ngamen 100.000. Betul. Begitu dia udah sukses, ini bisa jadi inspirasi buat anak-anak muda yang lain. Benar. Ya, untuk bilang kalau mimpi jangan ketinggian gitu ya kan. Lah gitu kalau mimpi yang tinggi lah, aku jangan ketinggian. Ya maksudnya tinggi, tapi jangan ketinggian. Karena kalau udah kita mencapai tinggi, kita kan suka kurang puas tuh. Pengennya lebih tinggi, khawatir di atas anginnya lebih kencang. Karena pepatah semakin tinggi, Cakep! pepatah, bukan pantun. Bukan pantun. Pepatah. Pepatah bukan pantun.
Ini tadi tim saya, pepatah bukan pantun. Kalau pantun nih baru yang ini. Sikat, Fit. Udah, gue kasih pantun buat Oke, lu ya. nah ini nih. Yang tadi belum kelar pepatahnya. Ya pepatah dulu. Oh, pepatah. Kata kata orang, semakin tinggi pohon, semakin susah manjatnya. Oh, artinya? Semakin tinggi angin pohon, semakin kencang. anginnya semakin kencang. Tuh Mohon maaf, pepatah. itu pepatah apa petuah? Itu Kalau itu petuah. Itu petuah. Tapi kalau lu mau pada pantun, Yes. gue kasih nih pantun. Sikat. Kasih. Gue mau orangnya loyal. Ya. Biar kata nggak kaya, gue loyal sama pantun. Cakep. Belum. Pantun. Nggak sabaran Sikat, banget. jangan ganggu dong kalau tim saya. Iya, iya. Ke teater. Oh, itu Subang, ini teater. Jangan Subang. dijawab. Jangan Wah, bukan kene. Makanya jangan Ini ganggu ke tim. teater. Kita udah bukan. nggak ganggu. Ya, teater ada di mana? Sabar dulu, gue bukan guru geografi. Sabar. Sabar. Ke teater membeli kunyit. Cakep. Kaki geter tapi demen. Cakep. Ntar pasti nyit lagi nih, yang ininya, yang ketiganya. Bisa diem nggak? Lu gue lempar. Lempar. Enggak, ntar lu. Incas apa Ibu Tiri? Dikit-dikit main sepatu, dikit-dikit mau. Itu selalu. Ulang ya. Ke teater membeli kunyit. Kaki geter tapi demen. Cakep. Kalau kita kagak pinter cari duit, paling kagak pinter cari temen. Cari teman untuk pinjem duit. Kita kalian Indra ya, DP rumah boleh lah. Cak, ya saya kasih tahu. Baru tadi ke teater nih, sekarang nih. Jalan-jalan ke Tangkuban Perahu, Fit. Jalan-jalan ke Tangkuban Perahu. Lu mah jebak teman namanya. Konsep pantun tuh janjian, bukan tiba-tiba. Dia mah jebak-jebak aja, nggak cewek, nggak teman, semua dijebak. Iya. Tapi kenapa kayak teman tuh penting? Karena menurut aku tuh itu kayak circle of friends ya nggak sih, Besti? Circle ya? Iya kan, circle. Betul. Lo termasuk ke circle gue nggak sih? Gitu kan. Circle kripto kan? Circle kripto. Oh iya. Dulunya kepo, sekarang kripto gitu. Inces luar biasa. Kenapa? Aku nggak ngomong apa-apa loh. Di sini mulai ada jebak-jebak ya? Iya. Mulai ada jebak-jebak ya? Orang yang cool seperti es, dingin, menghadapi masalah, itu punya peluang sukses. Paham ya? Dan bagi Anda yang tidak sukses, mohon maaf. Jalan-jalan ke Senopati. Cakep! Jangan lupa belajar mahat. Cakep! Jadi orang jangan iri hati. Iya. Mending Cakep! semua nonton Dewan Curhat. Tapi tanggapan Inces gimana? Kan Inces sama-sama rich juga. Ya, jadi kalau kata menurut Inces ya, manusia itu kan ya mau dipandang kaya, mau dipandang tidak kaya, itu adalah semuanya tergantung dari orang-orang yang mau memandangnya. Kaya atau miskin itu hanya status, tidak perlu dibesar-besarkan. Kalau seorang Indra Jegel. Nih ada pantunnya nih, jalan-jalan ke kamera. Jangan kamera. Jangan lupa, jangan. Ada nih. Ada nih, tadi udah latihan, ada. Jalan-jalan ke kamera. Ada Jalan-jalan ke kamera. Jangan lupa ngadep ke depan. Kalau lu duit aja ora, Ya, lu jangan harap punya masa depan. Bagus ya? Bagus Pak, bagus. Lagi hoki, lagi hoki. Mikirnya Bagus cepet. tapi tangan dingin banget. Iya, Cepet mikirnya, cepet. pikiran lu. Pikiran. Tapi bener ya, semuanya Inces serius ya. Kalau Inces ngelihat Indra Jegel ini, Indra Kens. Oh iya, Sama-sama Indra Kens. dari Medan memang, iya tapi iya ini iya. beda. Jadi kalau aku lihat Indra ini ya, dia ini strateginya dia itu pintar. Ya kan, kamu punya strategi untuk bagaimana menarik perhatian orang supaya kamu terlihat semua buku-buku kamu menjadi laku. Jadi kekayaan ini, konten-konten ini, menuai pro dan kontra, itu adalah bagian daripada strategi ya kan? Inces kalau ngomong lidahnya kayak kobra kerawang ya, suka ada. Pohon kobra kerawang emang ada bedanya? Ada yang nunggu gini nih. Iya, begitu. Mantap. Bukankah begitu Indra? Sebenarnya memang benar bagian dari strategi, tapi buku ini bukan untuk cuan.
Untuk donasi kemanusiaan Oh. semua. Jadi bukunya itu untuk donasi. Berapa harganya? Karena dilelang ada yang nawar Sekarang sampai lagi dilelang. ada yang nawar sampai 300 juta. Ya, Masya 300 juta. Buat donasi Donasi. untuk yang nggak mampu. Jadi kita kalau menurut bantu anak-anak sekolah yang putus sekolah, diajarin terus les gratis setiap hari. Mulia bang. ya. Jadi kalau menurut aku ya, waktu dia rame itu, waktu pernyataan dia yang tentang bukunya miskin itu sama dengan privilege, itu pasti orang-orangnya juga belum baca bukunya. Baca dulu bukunya, pahami dulu pemikiran penulisnya, baru berkomentar. Indra, tapi kalau bisa dapetin buku itu kita di mana sih? Misalkan Sekarang belum rilis. belum rilis. Itu ditulisnya di waktu di rumah di Medan apa Jakarta ditulisnya? Dulunya waktu masih di Medan. Medan. Yes. Jalan-jalan ke Medan nih. Jangan lupa apa? Jalan-jalan ke Medan. Masih kuat, masih kuat. Jalan-jalan ke Medan. Jangan lupa. Jalan-jalan ke Medan. Jangan lupa membeli keris. Buku lu belum jualan? Iya. Gua doain semoga laris. Dari pantun sampai ke doa bisa lu ya. Oh, tapi gue mau nambahin aja. Emang netizen tuh belum. Gue awalnya lihat tuh yang lu di Twitter dibully. Iya. Awalnya gue pengen ikutan tapi gue tahan diri. Kenapa? Karena gue pengen kenal dulu orangnya. Iya, karena pas kenal ternyata jadi respect itu tadi dia harus donasi ya kan. Iya. Mau donasi. Nah gue tambahin aja bro. Biasanya tuh gue diajarin kalau lu mau donasi, donasilah sama orang yang paling deket sama lu. Lo maksudnya lo gitu gara-gara lo Orang deket. terdekat ya. Terdekat. Dekat bukan jarak. Orang terdekat Jarak. Maksudnya dekat, Lingkungan maksudnya dekat bukan secara fisik lu deket-deketan. Enggak lah. Deket tuh kalau misalnya emang udah temenan ya kan, udah tukeran nomor telepon dan emang udah Tangan. jangan bestie. Kita abis ini dengerin pesan-pesan dari kakek Sugiono ya. Yuk. Kakek Sugiono. Mohon bimbingannya. Yang suka Jadi ngerayu saya termasuk orang yang secara usia lebih tua tapi saya menghargai siapapun termasuk Indra Ken yang muda yang sukses. Silakan duduk, Dek. Turun mana? Enak. Bisa aja kakek. Jadi sebenarnya hidup itu ditentukan bukan bagaimana kita memulai. Tapi hidup itu lebih ditentukan bagaimana kita nanti mengakhiri. Karena hidup yang terpenting adalah prosesnya. Bagaimana kita menjalani proses itu membawa kita di akhir kehidupan seperti apa. Itu yang jauh lebih penting daripada seperti apa dulu kita dilahirkan. Semua orang pasti ingin sukses. Semua orang pasti ingin berhasil. Jadi tidak penting kita mau berhasil atau gagal. Yang penting sukses. Maaf boleh diulang? Kok tadi kayak Nggak penting, mau berhasil, mau gagal nggak berhasil, penting. mau Yang gagal penting nggak sukses. bedanya apa? Nggak berhasil sama sukses. Ya, makanya yang penting itu harus sukses. Sukses. Karena prinsipnya kan seperti ini. Ingat ya, sukses itu selalu diawali dengan S. S. artinya apa? Apa? Orang yang tidak dingin di awalnya pasti tidak ada kesuksesan di akhirnya. Tahu maksud saya? Kok dingin? Orang yang cool seperti es, dingin, menghadapi masalah, itu punya peluang sukses. Paham ya? Dan bagi Anda yang tidak sukses, mohon maaf. Maksudnya? Nah, ini hanya bisa ngomong di ibarat kamera saja. ini. Jangan kan lebih nggak enak lagi, semua yang nonton dianggap nggak sukses dong. Mending dua ini yang dianggap nggak sukses. Ya, kalau saya emang nggak apa-apa Bapak gituin, cuman saya titip aja, jangan jalan-jalan lagi ya. Saya bukan tipe orang yang minta pantun ya. Saya tipenya orang yang ngasih pantun. Pantun. Oh, bagus. Isi inspirasi untuk orang bikin pantun. Boleh. Oh, ngasih inspirasi. Sama aja dong. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bagi Anda yang tidak sukses, jangan pernah iri dengan orang yang sukses. Tapi bersyukurlah karena Anda masih bisa melihat mereka sukses. Sukses? Nggak sukses.
Tapi kamu harus bersyukur karena masih bisa melihat dia sukses. Artinya kamu masih diberi kesempatan untuk bisa meniru. Oke, Ca lahir di mana? Terserah saya dong. Gak boleh dong, harus lahir di mana? Saya di kota. Iya, kota apa? Magetan. Hah? Magetan. Fit, jalan-jalan. Bilang jangan jalan-jalan mulu. Iya, gak. Banyakan duit lu jalan-jalan mulu. Dan Jadi gitu, hati-hati juga ya, salut, salut. biasanya ya Ca, orang kalau udah sukses banyak yang suka ngiri kan. Biasanya kita udah ngiri, orangnya udah jauh pergi. Kayak lagunya Anggun C. Sasmi. Apa itu? Yang mana? Setelah aku agak ngiri, kau telah jauh pergi. Kayaknya nggak gitu, Depannya depannya. enak itu suaranya. Depannya kayaknya nggak gitu, Tapi tapi ya, depannya. Jangan yang, ya, jangan gitu-gitu lagi ya. Ini udah enak. Nah, saya justru akan melurus. Perasaan lagunya nggak gitu kan? Iya. Harusnya gimana tuh? Setelah aku agak ngiri, kau telah jauh pergi. Kemana tuh perginya? Ya udah sukses. Oh, perjuangan. Kita udah ngiri. Perginya kemana? Dia makin jauh kan? Dia makin jauh. Pergi. Kalau jam-jam segini sih ke Senopati nih. Jalan-jalan ke Senopati. Jalan-jalan ke Senopati. Terakhir. Terakhir sekalian closingan. Kalau lu ini closingan, Lu dipanggil closingan lagi, nih, lu closingan dipanggil lu lagi. sukses pantunnya. Lu di-calling lagi. Gading janji nggak ngasih lu LC. Nah, kalau bisa supaya beban lu nggak tambah berat, ini pantunnya harus berisi closing. Iya. Jadi langsung bubar acaranya. Jadi langsung closing ya. Nah, jadi lo nggak Fit, dipancing ayo lagi. Fit. Ayo Fit. Kalau bisa langsung. isinya ada doanya kayak tadi. Senopati ada Senopati ada doanya, sama doa. closingin acara. Nama acaranya Dewan Curhat ya. Jadi ada pantun, ada closing, ada Banyak amat titipan lu. Udah kayak donatur lu banyak titipan. Tapi ya sebelumnya kita juga tanya juga sama Indra juga. Indra terima kasih ya sudah hadir di sini. Kira-kira udah curhat di sini gimana sih Ya rasanya? untung saya datang ke sini ya, belajar banyak banget. Jadi saya dapat satu quote nih bagus dari Cak Ontong nih. Apa tadi dapetnya? Jadi hidup bukan sekedar durasi, tapi harus ada kontribusi. Jadi stop menebar sensasi, ayo kejar prestasi. Terima kasih calon. Stop sensasi, guys. Bagus. Oke, gue stop sensasi. Oke, gue kasih lihat temen gue bagaimana bisa prestasi. Jalan-jalan ke Senopati. Jalan-jalan ke Senopati. Cakep. Jangan lupa belajar mahat. Cakep. Jadi orang jangan iri hati. Iya. Mending semua nonton Dewan Curhat. Jalan-jalan ke Senopati. Cakep. Nggak bisa tidur sampai jam 3 pagi. Gue doain semuanya sukses sebelum lu pada mati. Sampai jumpa lagi. Ya. Bisa. Jalan-jalan ke Senopati. Bisa. Jamnya jam 8.15 di Trans 7. Hah? Jam 8.15 di Trans 7. Ya, jalan-jalan ke Senopati. Jangan lupa minum pakai gelas. Kita ketemu lagi di acara ini Ya. Sabtu Minggu jam 8.15. Allah mengerti semua ini mencari arti semua yang takkan berhenti. Nah, kali ini kita akan membacakan ini masalah-masalah yang sudah dikirim netizen ke Dewan Curhat. Nih mungkin Kang Denny bisa membantu memberi solusi. Yang pertama nih dari Supriyatna 1327. Supriyatna. Ini mau curhat Basti. Nah, ini yang pas biasanya Ayu Dewi. Ayu Dewi. Kalau kita udah berusaha, Ya. tapi usaha kita nggak dihargai. Nah itu gimana nih kira-kira? Kita udah berusaha, tapi usaha kita nggak dihargai. Iya. Yang paling penting kan untuk yang membuat dia kecewa kan karena dia ekspektasinya ingin dihargai. Betul. Tetapi yang menjadi masalah adalah sampai sejauh mana proses dia untuk berbuat sesuatu itu. Yang penting prosesnya. Yang penting prosesnya, karena suatu saat dia akan menemukan orang yang menghargai dia dengan setulus hatinya. Jadi jangan melihat sesuatu hanya bagaimana kita dihargai. Iya, betul. Tapi lakukan dengan tulus karena kamu akan mendapatkan sesuatu yang berharga di suatu saat nanti. Itu. Wis, luar biasa. Mudah-mudahan Supriyatna 1327 puas ya bisa menjadi 1328. Ya. Berapa dia? 1327. 1327.
Wah cocok tuh empat angka kan? Oh jangan dipasang, Oke. saya udah pasang. Oh udah pasang. Yang kedua nih, dari Meyana Lestari. Meyana. Meyan Lestari. Pasti lahirnya bulan April tuh. Bukan dong, dari mana Aprilnya? Namanya juga Meyan Lestari, Januari dong. Januari. Gimana sih? Nih pertanyaan ini agak menarik nih. Pertanyaan Kalimantan itu udah putus berapa kali ya? Tahu nggak Kang Ben? Kalimantan udah maksud dia tuh mantan kali, mungkin gitu. Mantan kali, Bukan Kalimantan ya. bukan Kalimantan kali, mantan udah putus berapa kali? Karena kalau Kalimantan itu adalah nama pulau. Pulau. Tapi kalau mantan kali udah putus berapa? Gimana sih lo? Ini dia berapa ininya? Kalimantan itu udah putus berapa kali ya? Enggak, dia ngomong berapa kalinya, ada berapa kali? Sekali. Sekali-sekali. Berapa kali ya? Toh, kali? Ini pertanyaan kan berapa kali ya? Hasilnya berapa? Kalau Ini kan 5 sekarang kalau dua kali ya, berarti ya. Ya. Kalau Ya. berapa kali ya? Berapa ya? Wah, berapa ya? Iya. Iya, berapa kali ya berarti? Berapa ya? Ini sulit banget pertanyaannya tapi Jadi- akhirnya ketebak. Mayan ya? Lestari dari Iya. Kalimantan itu udah putus berapa kali ya? Jawabannya berapa ya? Berapa ya? Berapa ya? Tapi yang perlu kamu tahu Kalimantan itu nama pulau. Nama pulau. Tapi kalau memang mantan itu putus berapa kali ya? Kalau mantan itu putus cukup sekali. Iya. Karena kalau sekali-sekali putus. Sekali-sekali putus. Bingung kan? Nah kalau Kang Denny bingung silakan kirimkan pertanyaan ke Dewan Curhat di IG-nya @dewancurhat_trans7. Karena kita akan berikan solusi yang tidak akan terduga oleh siapapun. Bahkan ini kadang-kadang rahasia. Tidak semua bisa tahu jawaban ini. Iya. Karena kita pun tidak tahu bahwa ternyata ini adalah jawaban. Terima kasih Kang Denny. Terima kasih netizen yang sudah bertanya. Sekali lagi kita tunggu pertanyaan berikutnya di Dewan Curhat.